Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Hayyinal Firdaus. Nah, jadi video ini itu saya bikin setelah saya itu merenungkan sesuatu dan tiba-tiba mendapatkan ide atau bahasa yang lebih tingginya itu ilham. Dan saya nggak mau tiba-tiba ini nanti lupa, makanya saya bikin video sebagai dokumentasi saja. Tapi kalau misalkan ini nanti yang saya sampaikan kok sekiranya itu bermanfaat untuk kalian, ya bisa kalian simpan ilmunya. Jadi begini, kemarin itu saya kan mau mengajar sorof ya. Kemudian paginya itu sebelum saya mengajar itu saya tiba-tiba itu dapat ilham ini. Nah, ilhamnya itu bagaimana? Tonton saja video ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam ilmu sorof yang bagian sulasi mujarad itu terdapat 6 bab. Fathu domin, fathu kasrin, fathatani, kasro fathin, domu domin, kasrotani ya. Nah, dari 6 bab ini atau 6 wazan fi'il sulasi mujarad itu kalau saya kaitkan dengan i'rab rafa, nasab, jar yang jazmnya nggak ikut ya, itu ternyata ada keterkaitan atau ada sinkronisasi kalau saya cocok-cocokkan. Ini nggak ada kitabnya loh ya, saya ngomong ini itu tidak ada landasan kitabnya. Jadi kalau misalkan kalian nggak percaya ya monggo mawon ya. Kecocokannya begini, saya jelaskan ya, dan ini saya bawa video tapi di samping saya nggak ada papan tulis. Nah, semoga saja penjelasan saya ini nggak ngantor. Jadi gini, jadi kalau kita perhatikan yang tadi, fathu domin, fathu kasrin, fathatani, kasro fathin, domu domin, kasrotani. Jadi di situ itu ada 3 len atau 3 peran ya, domah, fathah, serta kasroh. Yang sukun tidak ada, makanya yang i'rab jazm itu enggak saya ikutkan karena i'rab jazm itu tanda aslinya itu sukun. Nah, oke. Pertama, fathu domin, dari fathah menuju ke domah. Kalau kita kaitkan, fathah ini kita anggap saja sebagai nasab, yang domah ini sebagai rafa. Nah, fathu domin, dari fathah menjadi domah. Kok bisa? Iya, bisa. Coba kalau kita perhatikan tanda i'rab nasab, kan ada 5. Fathah, alif, kemudian ya, kemudian kasroh, kemudian hadfun nun atau membuang nun. Nah, di sini ada satu tanda yang sama dengan tanda i'rab rafa, yaitu alif. Nah, makanya fathu domin dari fathah itu bisa menjadi domah ya. Nasara yang zuru, goza yang gezu, sona yasunu, mata yamutu ya. Dari fathah menjadi domah karena ada satu tanda i'rab nasab tadi yang sama dengan tanda i'rab rafa, yaitu yang alif saja, fathu domin. Sekarang fathu kasrin, dari fathah menuju kasroh ya. Tanda i'rab nasab tadi sudah 5. Sekarang tanda i'rab jar ada 3, kasroh, fathah, kemudian ya. 3-3-nya ini ada semua pada tanda i'rab nasab ya, sehingga dari sini dari fathah menjadi kasroh itu bisa ya. Darabaya tribu, faraya firu, saraya siru, saraya sri sirayatan, wakoyaki wikoyatan, dan yang lain sebagainya. Itu contoh fi'ilnya. Oke. Kemudian fathatani, 2 fathah ya, maklum ya, namanya fathah itu ya ada pada jalurnya sendiri, itu sangat normal sekali ya, sehingga ini ya semestinya seperti itu. Contohnya fathah yaftahu dan yang lain sebagainya itu. Nah, kemudian di sini juga sebenarnya ada kaitannya dengan tingkatan. Kalau kita perhatikan fathah ini ibarat hamba biasa, hamba soleh biasa gitu ya. Kemudian yang domah ini merupakan hamba soleh yang istimewa seperti nabi, para rasul, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau kita kaitkan tadi dari fathah menuju domah itu ada satu tanda i'rab nasab yang sama dengan tanda i'rab rafa, yaitu alif saja. Dari sini kita dikasih tahu bahwa dari yang awalnya hamba biasa, hamba soleh biasa, tiba-tiba naik statusnya menjadi nabi atau rasul, itu hanya 1 orang. Siapa? Nabi Harun, yang mendapatkan doanya Nabi Musa, dan satu-satunya orang yang paling beruntung, kalau bahasa saya paling beruntung dari hamba biasa tiba-tiba menjadi nabi dan rasul ya.
ada satu. Nah, kemudian yang fathah menjadi kasroh, ya. Fathah itu hamba biasa, yang kasroh ini merupakan hamba yang laknat, dan contohnya ini banyak sekali. Dan di sini tanda i'rab nasab yang sama dengan tanda i'rab jar itu tadi tiga-tiganya ada semua, sehingga dari sini itu banyak sekali hamba yang dulunya itu hamba soleh biasa tiba-tiba turun derajatnya menjadi hamba yang dilaknat. Naudzubillah min dzalik. Contohnya seperti Barseso, ya, Barseso, kemudian Korun itu dulunya itu hamba yang soleh, ya. Kemudian banyaklah kisah-kisah yang dulunya itu orang soleh tiba-tiba berubah menjadi orang yang mendapatkan laknat gitu. Kemudian Fathatanir, ya, orang soleh berada pada jalurnya, ya, tidak naik menjadi nabi atau rasul dan tidak turun menjadi hamba yang dilaknat gitu. Nah, kemudian kembali ke materi sorof dan nahwu tadi. Saya ini sambil makan permen ya, jadi omongan saya agak belepotan. Kemudian kasroh fathin, dari kasroh menuju fathah, dari jar menjadi nasab, yaitu tadi ada kaitannya, sangat berkaitan, bahwa tanda i'rab jar itu ada tiga, kasroh, fathah, ya, tiga-tiganya ini ada semua pada tanda i'rab nasab, ya, sehingga dari fathah menuju jadi dari kasroh menuju fathah. Ya, contohnya seperti alima ya'lamu, amila ya'malu, radiya yardo, dan yang lain sebagainya. Jadi bisa. Kemudian domu domin, dari domah berada pada jalurnya sendiri, yaitu domah, tidak turun, ya. Karena kalau kita perhatikan tanda i'rab rafa, pertama domah, kemudian wawu, kemudian alif, kemudian sebutun nun, ini memang hanya alif saja yang sama dengan tanda i'rab nasab. Tapi ini tidak lantas membuat derajat domah atau rafa tadi itu turun, sehingga yang ada jalur domah atau memang statusnya itu rafa ya tidak bisa turun kelas, ya, seperti nabi dan para rasul itu derajatnya ya di domah atau di rafa, tidak bisa turun menjadi hamba yang soleh lagi, itu nggak bisa, ya, meskipun ada satu tanda yang mengindikasikan bahwa hamba spesial ini memang ada atau ada kegiatan yang sama dengan hamba soleh biasa, ya, ya, banyak, ya. Para nabi itu juga berperilaku sebagaimana layaknya manusia biasa, bisa sakit, bisa marah, bisa cemburu, bisa macam-macam, ya, bekerja, berjalan di pasar dan yang lain sebagainya. Nah, itu domu domin, namun statusnya tetap domah, tetap rafa. Kemudian kasrotani, dua kasroh, ya. Jadi kasroh pada jalurnya sendiri dan ini juga wajar, ya. Hasiba yasibu, wamiko yamiko, dan yang lain sebagainya, ya isa yai asu atau yai isu itu bisa dua, ini juga wajar, jar ada pada jalurnya sendiri seperti itu. Jadi ini juga kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, yang kasroh, hamba yang dilaknat itu bisa naik kelas 1, bukan naik kelas 1 ya, tapi naik satu kelas menjadi hamba soleh. Misalkan ini kisahnya juga banyak, dari yang awalnya beliau ya, awalnya masa lalu beliau itu adalah hamba yang dilaknat tapi naik status menjadi hamba yang soleh. Misalkan pengikutnya Nabi Musa yang dulunya itu adalah tukang sihirnya Fir'aun, mereka dulunya itu dilaknat kemudian naik status menjadi pengikutnya Nabi Musa. Kemudian umat-umat Nabi terdahulu yang awalnya dulunya itu mereka itu menyembah selain Allah tiba-tiba menyembah Allah. Misalkan umatnya Nabi Nuh yang jumlahnya ada 80 itu kan banyak diantara mereka yang dulunya itu tidak menyembah Allah, tapi mereka itu berubah haluan, naik satu tingkat menjadi hamba yang soleh, dan banyak lagi contohnya. Kemudian hamba yang memang itu dilaknat ada pada jalurnya sendiri tidak mau taubat, yaitu sangat banyak sekali contohnya, ya, seperti Fir'aun, Haman, Namrud, dan yang lain sebagainya itu. Nah, dari sini itu saya pikir ini adalah ilmu yang saya yakin banyak di antara orang-orang yang belajar bahasa Arab itu mungkin belum menyadari ini, atau mungkin sudah menyadari, cuman saya belum tahu, ya.
Tapi itu saya anggap ini adalah ilmu yang mahal dan ini perlu saya simpan, tidak boleh saya lupakan, makanya saya bikin video ini sebagai dokumentasi. Semoga yang menganggap ilmu ini juga penting ya silahkan diambil ilmunya, yang menganggap ilmu ini itu ngada-ngada ya monggo terserah. Itu saja di video ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.